Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo sobat-sobat SMA Negeri 1 Ciruas yang lagi ada di rumah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu disertai oleh kebaikan. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cika Dina Semarani dan partner saya. Nama saya Muhammad Eka Agustian. Kami di sini sebagai pemandu acara atau kalau bahasa kerennya bisa dipanggil host. Iya, host. Jadi di sini acaranya apaan sih, Teh? Jadi di sini kita mau meningkatkan program kerja OSIS di bidang kegiatan, karena kegiatan nggak bisa offline nih. Kegiatan offline kan banyak ada kendalanya dari pandemi, jadi kita beralih kegiatan online. Dan kegiatan ini salah satu kegiatan online yang dilaksanakan oleh OSIS dan MPK 38. Seru banget. Acara apaan sih, Teh? Jadi acaranya ini punya nama, Tian, namanya Samber, Semancir Berbincang. Wow, jadi di Samber ini kita berupa podcast yang akan mendatangkan bintang tamu yang inspiratif dan luar biasa. Iya. Untuk kita sedikit ngobrol. Dan sebelumnya di Samber pertama ini kita udah ngeposting posternya dan sedikit question and answer di OSIS Semancir, official Instagramnya. Jadi udah banyak banget nih teman-teman dari Semancir yang udah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Wah, jadi penasaran nih sama bintang tamu perdana ini. Wah, kalau kamu penasaran sama bintang tamu perdana di Samber ini, kita bisa mulai. 5, 4, 3, 2, 1, open the school. Oke, kita sapa dulu bintang tamu kita. Bapak Kepala Sekolah baru kita, Bapak Yanto SPD MM. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Apa kabar Pak sebelumnya? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan anak juga dalam kondisi yang sehat. Amin. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita Pak. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi Bapak ini. Siswa-siswi baru ya Pak? Iya, siap. Sebelumnya, jadi kita di sini mau kenalan sama Bapak. Ya. Jadi Bapak bisa memperkenalkan diri, Bapak, dan nanti di sesi akhir ada pertanyaan dari Semancir. Dari teman-teman yang ada di SMA 1 Ciruas ini Pak. Jadi sekarang Bapak bisa memperkenalkan sedikit tentang Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, seluruh siswa SMA Negeri 1 Ciruas, Kabupaten Serang yang saya banggakan, tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua siswa, Bapak Ibu guru juga tentunya semua warga SMA 1 Ciruas, mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Nah ini kebetulan saya diberikan kesempatan untuk bertemu, berdiskusi, wawancara dengan anak-anakku perwakilan dari OSIS ini ya. Iya Pak. Dan MPK atau OSIS saja ini. OSIS dan MPK. Saya pengen memperkenalkan diri secara pribadi maupun nanti kaitan dengan masalah institusi saya. Nama saya cukup singkat, cukup padat, dan cukup gampang untuk diingat. Nama saya Yanto, lengkapnya Yanto SPD, Magister Manajemen. Ya, ini kebetulan ada juga di sini ada yang Pak Yanto juga ya, walaupun ada nama depannya Asep, ya, Pak Asep Yanto. Kemudian tinggal saya kebetulan agak lumayan jauh, tapi itu bukan sebuah kendala, bukan sebuah hambatan bagi saya untuk bersama-sama dengan keluarga besar SMA 1 Ciruas. Saya dari Jakarta Selatan, ya, tepatnya Cipulir atau Ulu Jami, ya, itu posisi tinggal saya. Kemudian asal institusinya saya dari SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Itu asal untuk perkenalan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi mungkin? Banyak banget nih. Perkenalannya dulu. Ada yang ditanyakan? Pertanyaannya. Kalau dari aku sih aku penasaran nih, Bapak tuh
Dari sekolah sebelumnya paling suka di bidang apa, Pak? Ya, ya Bapak tuh dalam di sekolah sebelumnya di bidang apa gitu, Pak? Bapak punya pengalaman-pengalaman? Oh ya, kalau mengajarnya background saya geografi. Ya, background saya geografi. Berarti IPS banget ya, Pak ya? Betul, ya saya IPS banget. Dari SMA kebetulan juga IPS jurusannya. Ya. Untuk sobat-sobat Tumancir yang Kemudian kalau yang saya suka itu ya berkaitan dengan pengalaman saya di mengajar ya karena geografi tentunya tuh cinta suka dengan lingkungan alam itu yang ada di saya. Kebetulan juga banyak banget nih eskul di SMA Negeri 1 Ciruas yang berkaitan dengan alam, Pak. Kita coba deh lihat-lihat lagi. Pecinta alam biasanya ya. Pecinta alam. Salah satunya. Ada yang mau kamu tanyain, Tian? Untuk Bapak Kepala Sekolah kita ini, kalau dari kamu sendiri? Gak ada? Cukup, Pak. Mungkin langsung ke sesi pertanyaan aja, karena udah banyak banget nih dari teman-teman SMA Negeri 1 Ciruas yang memberikan pertanyaan-pertanyaan uniknya. Boleh, Pak? Boleh. Sangat boleh. Jadi kita coba nih apa ya. Pertanyaan pertama dari Teh Foki Miselin _ kesan pertama kali datang ke SMA 1 Ciruas gimana, Pak? Luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa pada saat saya pertama kali mengunjungi SMA 1 Ciruas. Luar biasa dalam segi apa nih, Pak? Yang pertama dari fisiknya ya. Dari fisiknya dulu nih ya. Karena sangat-sangat jarang atau belum pernah saya temui sekolah dengan kondisi fisik bangunan yang sangat luar biasa megahnya menurut saya ya. Di depan itu, kemudian setelah saya lihat ke dalam ternyata luar biasa juga, artinya luas tanahnya yang sangat-sangat luas banget untuk ukuran SMA ya, kecuali kalau SMK mungkin agak berbeda karena SMK memerlukan lahan yang lebih luas dibandingkan dengan SMA itu. Tentunya itu kesan yang luar biasa buat saya. Walaupun pada saat pertama kali saya masuk, tentunya saya belum bisa mengenal lebih jauh ya, karena juga berkaitan dengan tidak ada kegiatan pembelajaran sehingga tentunya masih cukup terbatas kesan atau informasi yang saya terima. Tapi sekali lagi saya pertama kali melihat SMA 1 Ciruas sangat-sangat luar biasa. Dan ini merupakan sebuah tantangan buat saya tentunya ya, tantangan buat saya. Mudah-mudahan tentunya bisa. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaannya dari Kang Jembar Tahta 19. Inovasi baru yang mau diberikan untuk Semancir apa sih, Pak? Saya punya mimpi ya. Mimpi itu nanti akan saya tuangkan dalam visi misi sekolah. Kan boleh-boleh saja punya mimpi kan. Iya. Tapi mimpi itu tentunya ya yang realistis ya menurut saya. Artinya jangan terlalu tinggi juga mimpinya. Nanti kalau terlalu tinggi mimpinya nanti malah nggak bisa tercapai, malah sakit nanti ya. Saya punya mimpi sekolah kita itu menjadi sekolah unggulan, paling tidak kalaupun tidak nasional, mungkin terlalu tinggi itu mimpinya, paling tidak di wilayah provinsi Seragon ya, nggak usah provinsi dulu lah, Seragon nanti ya, Serang, Kabupaten, Kota, dan Cilegon. Amin, ya. Amin. Dalam jangka waktu 4 tahun ke depan, mudah-mudahan bisa mimpi itu bisa menjadi sebuah realita. Ya. Tetapi sekali lagi tentunya perlu komitmen, perlu kerjasama kita semuanya ya, dari anak-anakku semuanya, dari Bapak Ibu guru, dari tata usaha, termasuk tentunya saya sebagai nahkodanya. Tanpa bantuan dan kerjasama semuanya tentunya tidak akan tercapai apa yang menjadi sebuah mimpi kita. Ya, khususnya saya sebagai pimpinan gitu ya. Nah, saya punya
mimpi sekolah kita itu punya prestasi baik itu di bidang akademis maupun non akademis. Itu yang menjadi mimpi saya. Ya, itu sekali lagi tentunya perlu kerjasama kita semuanya. Ya, saya yakin sekolah kita punya potensi yang luar biasa, baik itu dari siswa maupun Bapak Ibu guru dan stakeholder yang lainnya atau pendukung-pendukung yang lain yang berkaitan dengan sekolah kita. Saya yakin kita punya potensi yang luar biasa. Ya. Amin, amin, amin. Semoga kita semua juga selaku keluarga besar SMA Negeri 1 Ciruas ini bisa saling bahu-membahu gitu untuk mencapai mimpi tersebut. Ya, harus. Wajib. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Teh Mitia ya _. Program unggulan apa yang Bapak akan lakukan untuk sekolah ini? Program unggulan, Pak. Sebenarnya itu nyambung dengan pertanyaan yang tadi ya, nyambung ya. Artinya gini, saya punya mimpi tadi sekolah kita menjadi sekolah yang menjadi kiblatnya wilayah Seragon khususnya. Syukur-syukur kita bisa lebih tinggi lagi, mimpi kita menjadi menjadi kiblatnya provinsi, walaupun itu bukan sesuatu yang sangat gampang ya. Tadi saya bilang bahwa mimpi kita itu jangan terlalu tinggi juga gitu, tapi kita juga harus realistis juga gitu ya. Saya ingin membawa sekolah kita itu unggul baik di bidang akademis maupun non akademis. Termasuk juga saya punya mimpi lulusan sekolah kita itu yang diterima di perguruan tinggi negeri itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya, semakin banyak, terutama yang di PTN ya, perguruan tinggi negeri dengan berbagai jalur ya, apakah senam PTN apalagi ya. Kan biasanya tolok ukur sekolah atau SMA ya, tolok ukur SMA itu kan lulusannya atau outputnya itu banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri kalau bicara output. Tapi kalau bicara proses tadi, prestasi akademis maupun non akademis pada saat siswa itu menjadi siswa SMA Negeri 1 Ciruas. Itu yang program unggulan saya. Tentunya saya pengen yang sasaran atau tujuan tadi itu tentunya dengan berbagai macam cara dan upaya agar bisa terwujud. Itu barangkali yang program unggulan saya untuk kedepannya. Saya berharap selama saya di sini, apakah mungkin ya jangka menengahnya saya 4 tahun gitu ya. Tapi saya kan juga tidak tahu sampai seberapa lama saya di sini. Tapi selama saya di sini tentunya itulah sebuah kewajiban saya untuk mengembangkan potensi yang ada di sini. Ya. Tidak bicara saya sekian tahun enggak. Tapi sekali lagi kita kembangkan potensi yang ada tanpa batas waktu saya di sini. Tentunya dengan semaksimal mungkin. Siap Pak. Siap. Selanjutnya dari Pishi Panpan. Ini pertanyaannya kayak lebih personal nih Pak. Bapak Yanto galak apa enggak nih? Aduh, ada yang nanya nih siswanya Pak. Galak dan tidaknya itu kan tergantung ya, tergantung yang menilai ya. Dan juga tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Saya bisa galak, bisa juga lembut ya, lemah lembut, tapi tidak gemulai ya, ya. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau saya pribadi, artinya saya harus menempatkan diri saya kapan harus bisa tegas. Ya galak kan tidak harus tegas, tidak harus galak sebenarnya ya, tidak harus galak. Galak kan mungkin harus marah-marah, yang tidak harus seperti itu ya. Artinya kita harus kapan bisa tegas, dan juga kapan bisa kita fleksibel gitu ya. Artinya sekali kalau saya bilang galak atau tidak itu ya sekali lagi yang menilai itu ya bukan saya tentunya, tapi siswa atau mungkin Bapak Ibu guru, bagaimana cara saya berkomunikasi. Sekali lagi
yang menilai adalah orang lain, bukan saya. Tapi sekali lagi, saya tentunya harus bisa menempatkan diri kapan saya harus fleksibel atau relax, dan kapan juga saya harus bisa tegas, tergantung situasi dan kondisi. Menyesuaikan Intinya ya, Pak. ya betul, intinya ayo sama-sama kita jalin komunikasi yang baik. Baik itu dengan anak-anakku semuanya maupun dengan ya semua stakeholder ya, dari kebersihan sampai wakil kepala sekolah, tata usaha. Kita yang paling penting adalah kita jalin komunikasi, karena tanpa komunikasi yang baik maka akan terputus. Kalau terputus maka apa yang menjadi mimpi, apa yang dituangkan dalam visi misi tadi itu tidak akan tercapai. Kalaupun tercapai pasti tidak akan maksimal. Itu yang kalau menjawab pertanyaan Pak Yanto galak atau tidak gitu ya. Nah ini biasanya kalau berkaitan dengan wakase kesiswaan ya ini juga kan urusannya dengan siswa kan, Iya. kan pasti berkaitan dengan siswa. Nah, tergantung siswanya juga itu kan. Siswanya artinya gini apa itu? Siswanya itu perlu diingatkan atau tidak gitu ya. Ya siapapun saya yakin juga sama lah ke siapapun ya. Kalau perlu diingatkan ya diingatkan dulu ya dengan cara yang baik, dengan kita kasih ya arahan, kita kasih masukan. Kan ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Ya, saya kira itu yang saya jawab. Nanti ini aja, nanti yang menilai adalah proses itu aja ya. Artinya kalau sekarang kan baru ibaratnya kan baru ketemu, baru tanya jawab itu kan. Iya. Tapi nanti kalau sudah ketemu tatap muka, sering komunikasi, nanti baru bisa menilai. Oh Pak Yanto seperti ini ternyata, oh Pak Yanto ternyata galak misalnya kan. Ya, itu kan sekali lagi kalau sekarang kan saya hanya menjawab pertanyaan saja, tapi kalau untuk lebih realnya setelah kita bertemu, setelah kita sering komunikasi. Itu. Pokoknya nih buat Akang Teteh yang penasaran nih Pak Yanto tuh seperti apa, nanti kalau masih penasaran juga tunggu tanggal ketemunya. Ya, Tunggu saya kita tambahkan juga bertatap ya, muka. saya tambahkan juga. Kalau anak-anak pengen ketemu, pengen bertatap muka, silahkan. Kalau ketemu di sekolah silahkan, tapi dengan catatan untuk saat ini dengan masa COVID saat ini tentunya kita semuanya harus menjaga protokol kesehatan. Kalau mau ketemu dengan saya silahkan aja ke sekolah, tapi sekali lagi tidak boleh bergerombol, tidak boleh berkerumunan ya. 1 orang 2 orang ke sekolah ketemu sama saya silahkan aja ya. Kalau ada hal yang disampaikan juga saya sangat terbuka, baik itu anak-anakku barangkali mungkin bisa diwakili oleh pengurus OSIS MBK. Dengan sangat terbuka Bapak siap untuk berdiskusi, siap untuk komunikasi ya. Buat Akang Teteh sekali lagi yang masih penasaran nih, soalnya banyak banget Pak yang penasaran sama Bapak nih. Aduh, banyak yang pengen PDKT sama Bapak. Pengen pendekatan Pak. Nanti kita tunggu aja sampai kondisinya udah bener-bener baik. Ya. Kita bisa ngelihat Pak Yanto di Semancir Ya. dalam kegiatan KBM atau dalam kegiatan sekolah mulai ya Pak ya. Betul, betul. Pertanyaan selanjutnya nih Kang, dari Zahra Isma. Bagaimana pendapat Bapak tentang Seman 1 Cirwas ini? Kayak secara keseluruhan Pak. Ya tadi di awal sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Iya. Kesan pertama Bapak pada saat ke Cirwas. SMA 1 Cirwas itu yang informasi yang masuk ke saya itu kan merupakan satu sekolah di Kabupaten Serang yang menjadi favoritnya Kabupaten Serang khususnya ya. Itu tentunya itu sebuah kebanggaan buat saya, diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk memimpin sekolah yang sebesar ini. Yang punya, saya yakin tadi sampaikan, punya potensi yang luar biasa. Nah, tinggal bagaimana saya dan semua
warga SMA Ciruas tentu untuk mengembangkan potensi yang ada. Pertanyaan yang selanjutnya, udah habis, ternyata itu aja. Karena sebenarnya pertanyaannya banyak Pak. Ini yang udah diakumulasi, dipilih karena banyak pertanyaan yang mirip-mirip. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman Semancir nih, aktif banget Kang pertanyaannya. Jadi pas kita bikin question, yang responsif. Alhamdulillah. Untuk kegiatan kita yang kali ini. Kalau dari saya pribadi ya Pak, karena ini juga udah selesai nih sesi tanya jawabnya. Jadi menurut Bapak nih, apa himbauan dari Bapak deh buat siswa-siswi atau teman-teman SMA Negeri 1 Ciruas yang lagi di rumah, himbauan atau apa ya, kayak nasihat buat teman-teman kita yang lainnya. Iya, terima kasih. Yang pertama, berkaitan dengan situasi yang ada saat ini, masih dalam masa COVID-19, tentunya seluruh siswa untuk mentaati protokol kesehatan. Dengan mentaati protokol kesehatan, kita semuanya bisa terhindar dari penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya itu ya. Bahkan vaksin juga masih baru sebagian kecil. Itu yang pertama, intinya harus jaga kesehatan. Yang kedua, dengan situasi COVID seperti saat ini tentunya kegiatan pembelajaran tidak bisa tatap muka udah pasti. Bahkan dari hampir 10 bulan, kurang lebih dari bulan Maret waktu itu ya. Saya menghimbau dan saya tetap berharap pada seluruh siswa untuk belajar dengan semaksimal mungkin didampingi oleh Bapak Ibu Guru melalui kegiatan pembelajaran daring dengan segala macam keterbatasan. Memang betul, tidak hanya sekolah kita, sekolah lain juga menghadapi situasi yang sama. Artinya dengan kegiatan pembelajaran daring itu tidak bisa maksimal, tetapi pembelajaran yang tidak bisa maksimal itu jangan malah ditambah lagi dengan motivasi belajarnya yang tidak maksimal juga. Iya kan? Nanti jangan kan sampai menurun semangatnya. Iya, kita harus tetap semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran biarpun itu melalui jarak jauh dengan segala macam keterbatasan. Karena ini sekali lagi tidak hanya dialami oleh sekolah kita, tapi ini merupakan masalah Indonesia bahkan dunia. Ya, sekali lagi Bapak pesan tetap jaga protokol kesehatan. Betul. Mungkin ada lagi? Itu aja jadinya Pak ya, yang bisa disampaikan dari Bapak untuk teman-teman di rumah, teman-teman sobat-sobat Semancir di rumah. Karena ini juga udah di penghujung acara ya Kang ya. Iya. Ya, kita juga harus akhiri acara ini. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat-sehat dan terus bahagia, bahagia. Iya. Jangan lupa Bapak pesan tetap semangat ya, tetap semangat dan jaga kebersamaan keluarga besar SMA Negeri 1 Ciruas. Ya. Pokoknya itu aja dari yang bisa kita sampaikan ya Pak ya, dari Bapak Yanto dan dari kami juga selaku yang membuat acara. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau masih kurang dalam kegiatan ini ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.